Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 17 5C04. Pada video kali ini kita akan membahas aplikasi atau software yang bernama Gym. Sebelum kita membahas aplikasinya, kita kenal dulu yuk bersama para anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Arya Putra Nakohan dengan NIM 17230791. Yang kedua ada Aditya Pratama dengan NIM 17230181. Yang ketiga ada Andika Satria Pratama dengan NIM 17230789. Yang keempat ada Tri Ramadanti dengan NIM 17230147. Dan yang kelima atau yang terakhir ada Victor Parulian dengan NIM 17230057. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Yang pertama, apa sih itu GIM? Pengertian GIM adalah singkatan dari GNU Image Manipulation Program, yaitu aplikasi pengolah gambar berbasis raster yang bersifat gratis atau free. Dan ini adalah open source ya. GIM digunakan untuk mengedit, untuk memanipulasi data, dan untuk membuat gambar digital, baik untuk keperluan desain grafis maupun pengolahan foto. Dan GIM sering digunakan sebagai alternatif Adobe Photoshop karena memiliki fitur yang cukup lengkap dan dapat digunakan secara legal tanpa biaya lisensi. Apa sih fungsi aplikasi dari GIM? Yang pertama, kita dapat mengedit dan memperbaiki foto seperti crop, resize, retouch. Yang kedua, membuat desain grafis sederhana hingga menengah. Yang ketiga, memanipulasi gambar menggunakan layer dan masking. Yang keempat, memberikan efek visual dan filter. Yang kelima, mengonversi format file gambar seperti JPG, PNG, GIF, TIFF, dan lain-lainnya. Di sini GIM itu memiliki fitur utama. Berikut adalah beberapa fitur penting yang tersedia pada GIM. Yang pertama adalah layer, yaitu untuk mengelola objek gambar secara terpisah. Yang kedua ada selection tool, yaitu menyeleksi bagian penentu dari gambar. Yang ketiga ada brush atau paint tools, yaitu untuk menggambar dan mewarnai gambarnya. Yang keempat ada filter dan efek, memberikan efek visual pada gambar. Yang kelima ada text tool, menambahkan teks pada gambar. Yang keenam ada plugin support, ini untuk menambah fitur tambahan. Oke, jadi langsung saja kita ke bagian download GIM-nya. Oke, di sini kita memiliki dua cara untuk download GIM. Nah, cara yang pertama kita ke Google atau kita ke Chrome terlebih dahulu. Nah, jika sudah di Google atau di Chrome, kita ketikkan gim.org. Lalu, jika sudah terbuka, kita pilih bagian download 3.0.6. Jika sudah masuk, lalu sini ada pilihan GIM for Windows. Lalu kita pilih bagian yang sebelah kiri ini, download GIM 3.0.6 for x86, x86 _64 and ARM64 via BitTorrent. Lalu ini cara yang pertama ya. Sekarang kita ke cara yang kedua, kita buka Microsoft Store. Di sini kita langsung cari saja di kolom search, kita ketik GIM, lalu akan muncul GIM. Nah, di sini harusnya ada bacaan install ya. Dikarenakan saya sudah menginstal GIM-nya, jadi langsung saja kita buka ininya, GIM-nya. Kita bagian open. Tunggu sebentar. Oke, jadi ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka GIM. Di sini kita sudah ada bagian create a new image. Di sini kita create, lalu ada bagian open as existing image. Kita bagian open, lalu ada recent image, open select image. Lalu di bagian kiri kita ada toolbox. Di sini berisikan alat seleksi, brush, atau kita bisa masukkan teks dan lain-lainnya. Untuk mengedit lah di sini, di sebelah kiri ini.
Selanjutnya, pada bagian yang tengah ini dinamakan kanvas. Pada area ini kita untuk menggambar atau untuk mendesain yang kita inginkan itu seperti apa. Jadi di bagian sini untuk bagian menggambar. Oke, yang terakhir pada bagian kanan ini disebut juga bagian layer, channel, atau pad. Di sini kita fungsinya untuk mengatur layer. Mengatur layer itu untuk mengatur layer pada desain yang kita buat atau pada gambar yang kita buat. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tools-tools yang ada di GMP ini. Sebelumnya, kita lihat dulu di sini. Di sini ada banyak tools. Ada nanti beberapa tools yang saya akan praktekkan. Sebelumnya, di sini kita pergi ke edit, lalu ke prevents, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada interface. Kita klik aja. Kalau teman-teman ingin mengganti bahasanya, teman-teman langsung aja ganti di language ini. Di language, ganti aja ke bahasa Indonesia. Kalau teman-teman mau bahasa Indonesia. Dan teman-teman bisa setting sendiri. Lalu di sini ada icon theme. Di sini saya memakai yang default. Bagaimana kalau memakai legacy? Tampilan legacy ya seperti ini. Sini ada warnanya dan cukup menarik. Saya lebih sering menggunakan yang default. Lalu kita klik OK saja. Akan kita coba praktekkan. Sebelum itu kita akan membuat file baru dulu. Lalu kita klik OK. Di sini kita bisa mulai menggunakan fitur dari yang pensil dulu. Ini gunanya untuk menulis. Contohnya kayak kita coba pakai paintbrush di sini. Lalu di sini ada pensil lagi. Lalu di sini ada airbrush yang tampilannya seperti ini. Lalu di sini ada ink. Dia kecil sekali memang. Lalu kalau kita mau hapus, kalian bisa langsung ke Eraser Tools. Diklik saja, lalu kita hapus saja. Yap, udah selesai kita hapus. Kita pergi membuat di sini ada dua, ada right angle di tools ini, ada right angle dan ellipse. Kalau ellipse itu tampilannya bulat seperti ini. Ini digunakan untuk objek-objek yang bulat. Lalu di sini ada right angle. Ini untuk objek-objek yang kotak, persegi panjang, dan sebagainya. Intinya yang berbentuk kubus, segi 4 seperti ini. Lalu kita mau coba memberi warna pada balok tersebut. Caranya, kita pencet yang gambar cat ini, cat tumpah. Lalu kita pilih warna saja di sini. Misal kita mau warna pink atau ungu. Lalu kita timpa di bagian sini. Setelah itu,
Kalau misalnya kita ingin memotong, kita gunakan yang namanya crop tool. Kalau kalian mau cara cepatnya, itu kalian bisa dengan Shift plus Shift plus C. Contoh, kita akan memotong ini. Kita potong jadi seperti ini. Lalu kita enter aja, maka tampilannya akan begini. Dia akan kepotong dengan sendirinya. Kita balik aja di CTRL-Z supaya tampilannya kembali ke sebelumnya. Lalu di sini ada Unwebstrom, Rotate, Scale, Share, Flip. Ini nggak bakal saya jelasin semua, saya akan jelasin rotate saja bagaimana. Kalau di rotate, ini kayak sebuah rotasi yang akan berbalik seperti ini. Kita enter saja. Maka dia tampilannya akan seperti ini. Di sela-sela prosesnya itu biasanya ada loading. Cuman kadang lama, kadang sebentar, jadi tergantung dari device kalian. Kita enter saja langsung. Nah, kadang kalian risih dengan kayak misalnya ada garis-garis kecil-kecil gini yang melebar banget, yang tidak sesuai, yang tidak pas dengan objek tersebut. Maka cara menghilangkannya itu ada di layer, lalu kalian crop layer to contents. Kita coba. Maka tampilannya akan menyesuaikan di layer tersebut, di objek tersebut. Misalnya kita mau memindahkan objek, kita pindahkan seperti ini. Ini fungsinya untuk memindahkan objek gambar kayak seperti tali ini. Itu saja. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita download, misalnya kalian sudah jadi projectnya, kalian sudah edit, bagaimana cara menyimpan filenya? Cara menyimpan filenya itu ada dua tipe. Di sini ada save as dan export as. Apa sih perbedaannya? Oke, kita save as terlebih dahulu. Kita save as ke bawah. Save file XPC, ini kita klik. Lalu kita enter. Itu sudah tersimpan. Lalu kita ke export as. Cuman ada di beberapa beda tampilan saja, cuman beda di bawahnya. Lalu kita enter. Jadi setelah kita save as dan export, itu tampilannya menjadi seperti ini. Ini untuk yang save as dan ini untuk yang export. Jadi kalau misalnya kita save as, itu menjadi file XCF yang dapat diedit kembali. Sedangkan kalau kita export, itu akan langsung menjadi PNG dan tidak dapat diedit kembali. Seperti ini gambarnya. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian layer atau lapisan. Layer di sini berfungsi sebagai lembar kerja terpisah yang bisa ditumpuk, digabung, atau diatur secara independen, sehingga memudahkan pengeditan gambar tanpa merusak elemen. Saya akan memberikan beberapa tutorial cara penggunaan layer. Baik, di sini ada project yang sudah saya buat. Pertama, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan layer. Jadi, pertama-tama
kita akan membuat layer pergi ke bagian lapisan. Lalu untuk buat lapisan baru, klik lapisan baru. Selanjutnya di sini akan muncul beberapa setting untuk penambahan layer. Baik, pertama ada bagian nama lapisan. Nama layer digunakan untuk mudah dikenali, jadi bisa disesuaikan dengan fungsinya. Untuk layer ini digunakan sebagai apa? Misal di sini kita akan gunakan sebagai teks, bisa kita buat nama menjadi teks. Selanjutnya ada color tag. Di sini fungsinya untuk penanda layer agar rapi. Selanjutnya ada bagian mode. Di sini saya gunakan normal agar tampilan layer tanpa efek khusus. Di sini ada beberapa efek yang bisa digunakan. Di sini saya pilih yang normal, saya gunakan yang normal. Selanjutnya blend space, ini untuk menyampur warna antar layer. Di sini otomatis. Selanjutnya ada composite space. Di sini digunakan untuk mengatur cara layer digabungkan secara teknis. Ini saya juga digunakan otomatis. Selanjutnya ada composite mode. Di sini juga otomatis, ini untuk mengatur bagaimana transparasi bekerja. Selanjutnya ada opacity. Di sini opacity ini untuk mengatur tingkat transparasi layer. Kalau 100 berarti penuh. Kalau misal kita isi 50, maka ini akan setengah transparan. Selanjutnya ada lebar dan tinggi. Ini untuk ukuran layer yang akan digunakan. Ini karena background yang saya gunakan berukuran 1920 dan 1080, maka untuk layer baru ini saya gunakan yang sama seperti background yang saya gunakan. Selanjutnya ada offset X dan offset Y. Di sini untuk mengatur posisi layer dari kiri dan atas. Kalau 0 berarti ini pas sejajar dengan background kanvas, jadi pas di tengah-tengah. Selanjutnya isi dengan, ini adalah layer baru, kosong dan transparan, jadi transparansi. Selanjutnya ada bagian tampak. Tampak ini untuk mengatur layer ini ingin terlihat atau tidak. Selanjutnya ada lock pixel, di sini untuk mengunci pixel. Selanjutnya ada lock position and size, ini untuk mengunci posisi dan ukuran. Selanjutnya ada lock visibility, ini untuk mengunci visibilitas. Selanjutnya ada lock alpha, ini untuk mengunci transparansi. Jika sudah diatur sesuai yang dibutuhkan, kita bisa klik OK. Oke, di sini jadi muncul layer yang sudah tadi kita buat yang bernama teks. Selanjutnya saya akan memberikan cara untuk mengatur layer. Di sini untuk mengatur layer antara di bawah layer kedua jadi ketiga atau keempat dan seterusnya. Ini kita tinggal double klik dan tahan, maka kita bisa pindahkan layer seperti ini. Nah, maka layer akan berpindah. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengubah nama layer atau merename layer. Kita tinggal double klik di bagian layer yang ingin kita ganti. Misal yang teks ini, kita double klik. Kita ingin ganti menjadi tulisan. Lalu tekan enter dan layer pun berganti nama. Oke, itu untuk tutorial cara menggunakan layer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan teks. Di sini kita gunakan layer yang tadi kita buat yang bernama tulisan. Untuk menambahkan teks, kita pergi ke bagian sudut kiri ini, tools di kiri. Lalu yang huruf A ini ada text tool. Kita klik. Maka di sini ada setting untuk menambahkan teks.
Baik, pertama ada yang namanya Fonta. Fonta ini adalah jenis font yang digunakan. Di sini kita gunakan monospace italic. Bisa disesuaikan kebutuhan. Lalu selanjutnya untuk ukuran, ini kita gunakan ukuran 66. Lalu di sini ada 3 checklist. Yang pertama ada use editor window. Ini dicentang agar teks diedit di jendela editor. Selanjutnya ada show on canvas editor. Ini kotak edit teks muncul langsung di area gambar. Jadi kita centang. Selanjutnya ada anti-alias. Ini untuk membuat tepi teks halus. Sini juga kita centang. Selanjutnya ada hinting. Hinting ini kita gunakan untuk mengatur ketajaman teks agar lebih jelas di layar. Di sini kita gunakan yang medium. Bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing juga. Selanjutnya adalah warna. Di sini kita bisa pilih warna yang ingin kita gunakan. Di sini saya gunakan warna hijau. Di sini tinggal kita klik OK untuk jika sudah kita pilih warna yang ingin kita gunakan. Selanjutnya ada style. Style ini saya pilih yang fillet. Di sini teks diisi penuh dengan warna. Di sini juga ada beberapa pilihan yang lain. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada bagian rata. Ini untuk mengatur teks. Ingin rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kanan kiri, atau justify. Selanjutnya di sini ada pengaturan. Yang pertama ini pengaturan spasi antar huruf. Di sini saya gunakan 0,0. Selanjutnya yang kedua ada spasi antar baris. Di sini saya gunakan 1,0. Dan yang ketiga ada jarak antar paragraf. Di sini saya gunakan juga 1,0. Selanjutnya di sini ada bagian kotak. Di sini dipilih dinamis agar ukuran kotak teks menyesuaikan isi teks secara otomatis. Atau bisa disesuaikan juga. Selanjutnya ada bahasa. Di sini bisa kita gunakan menjadi bahasa Indonesia. Seperti ini. Jika sudah diatur sesuai dengan kebutuhan, kita tinggal klik ke layar. Maka di sini akan muncul setting untuk mengatur teks kembali. Di sini kita juga bisa mengisi teks. Misalkan kita ingin menuliskan selamat pagi. Oke, di sini ada beberapa pengaturan juga yang akan muncul. Jadi bisa disesuaikan kembali. Ini akan muncul di layar seperti ini. Dan jika ingin mengubahnya, kita gunakan untuk yang move tool untuk memindahkan teks. Oke, baik, sekian. Baik, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk membuat poster di aplikasi GIMP3. Oke, sebelumnya kita sudah membuka aplikasi GIMP3-nya, lalu kita akan membuat poster dengan cara memilih file, lalu kita klik new. Nah, untuk template-nya di sini saya akan menggunakan template A4. Kita bisa pilih A4 dengan 300 ppi. Lalu bisa kita klik OK. Nah, untuk secara default, backgroundnya ini untuk di aplikasi GIMP3 ini masih menggunakan warna putih. Namun saya ingin menggunakan warna lain. Kita bisa klik di sini. Lalu kita bisa change foreground color. Kita bisa mengubah warna sesuai kemauan kita. Karena di sini saya sudah setting dengan warna yang saya mau, maka tinggal kita drag and drop saja warnanya, lalu kita sesuaikan di kanvas kita. Oke. Langkah selanjutnya adalah saya akan memasukkan gambar, yaitu gambar air, karena saya akan membuat poster untuk ajakan minum air putih. Oke, di sini saya sudah ada beberapa bahan, dan kita bisa langsung saja memilih menu file, lalu kita ke Open as Layers.
Di sini saya sudah ada di folder download saya. Di sini saya sudah ada beberapa bahan, yaitu ada water PNG dan water splash PNG. Untuk yang pertama, saya akan membuka water PNG-nya terlebih dahulu. Tinggal kita klik namanya, lalu tinggal kita klik atau double klik, lalu kita pilih keep saja, dan sudah muncul gambar water yang tidak ada background-nya atau berformat PNG. Lalu di sini saya akan merubah scale dari gambar water atau air tersebut dengan cara klik menu scale tool. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Kotak-kotak seperti berikut. Kita bisa sesuaikan dengan scale yang kita mau. Tinggal kita seret saja. Oke. Nah, dan kita bisa mengklik scale, tapi pastikan teman-teman bahwa ini sudah logo ini sudah terkunci ya teman-teman. Ini saya langsung saja mengklik logo scale atau menu scale, dan dia akan scaling sesuai apa yang sudah kita atur tadi. Untuk merubah posisi dari gambar air tersebut, kita bisa menggunakan menu di keyboard yaitu Shift lalu tanda panah, atau kita bisa menggunakan logo ini Move Tool. Lalu kita bisa pindahkan air atau gambar air berikut. Oke. Nah, untuk mempercantik tampilan, saya akan menambahkan satu gambar lagi atau satu foto lagi. Kita bisa klik file lagi, lalu open as layers. Dan saya akan menambahkan water splash.png ini. Kita bisa klik 2 kali, lalu muncul gambar water splash seperti berikut. Oke, kita bisa pindahkan terlebih dahulu. Lalu kita bisa mengatur scale-nya seperti tadi. Kita bisa klik scale tool. Lalu akan muncul tampilan kotak-kotak seperti berikut untuk kita mengatur scale-nya. Kita bisa tarik saja. Ini bisa teman-teman sesuaikan ya, untuk besarannya yang teman-teman inginkan. Kita bisa pindahkan fotonya terlebih dahulu. Oke. Di sini saya akan mengubah scale-nya lagi. Saya akan mengubah scale-nya sekali lagi, karena saya ingin memperbesar tampilan dari water splash-nya. Oke, kita bisa geser. Nah, karena di sini saya akan membuat di mana air yang ada di dalam gelas ini seolah-olah berada di atas dari gambar air atau water splash ini. Maka kita bisa mengubah gambar water splash ini menjadi lebih transparan dengan cara kita bisa setting opacity-nya. Kita bisa geser saja. Oke. Nah, terlihat gambar dari water splash tersebut sudah mulai transparan atau tidak begitu terlihat. Oke. Untuk langkah selanjutnya, saya akan menggeser gambar air yang ada di dalam gelas seolah-olah dia berada di atas air atau water splash tersebut. Oke. Ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk mengatur gambar bagaimana ada air dan di belakangnya ada water splash-nya. Oke. Langkah selanjutnya saya akan menambahkan teks untuk ajakan ayo minum air putih. Untuk menambahkan teks, berikut adalah caranya, yaitu kita bisa langsung klik text tool di sini. Lalu kita bisa mengatur font di sini. Kita bisa memakai font jenis font apa saja yang tersedia di aplikasi GYMP ini. Ada banyak pilihan, teman-teman bisa melihat dan teman-teman bisa sesuaikan dengan apa yang teman-teman ingin pakai. Kalau di sini saya menggunakan menu space. Lalu kita bisa atur color atau warna dari fontnya nanti.
saya ingin menggunakan warna putih. Saya tinggal klik OK. Nah, di sini nanti saya tinggal ketik saja. Ayo minum air putih. Nah, ini karena masih terpotong, teman-teman bisa menggeser saja dengan Shift dan tanda panah kiri. Nah, jika teman-teman ingin merubah font dari tulisan tersebut, maka teman-teman bisa mengklik 2 kali, atau bisa klik di text tool kembali, lalu teman-teman klik. Nah, teman-teman pilih huruf dari tulisan yang teman-teman ingin ubah. Seperti contohnya, misalkan saya ingin mengubah tulisan ayo minum air putih dengan fontnya menjadi saya ubah 250, maka teman-teman bisa mengubah angkanya menjadi 250. Lalu teman-teman bisa tekan enter. Oke. Jika teman-teman ingin mengubah posisinya, teman-teman bisa mengklik move tool. Teman-teman bisa klik di teksnya, lalu bisa shift tanda panah kiri. Karena ini fontnya terlalu besar, maka saya akan kecilkan kembali. Katakan ini. Untuk mengubahnya, teman-teman bisa mengubah fontnya di sini. Misal teman-teman ingin menggunakan font yang lebih ada seninya gitu ya. Misalkan teman-teman ingin mengubah menjadi brush script MT italic mungkin. Teman-teman bisa mengubahnya di situ dan bisa mengatur scale-nya. Teman-teman bisa besarkan seperti ini. Teman-teman bisa geser juga, sama seperti tadi, kita klik move tool, lalu kita bisa geser ke kanan sedikit. Oke, seperti itu. Ini untuk mengubah ukuran fontnya bisa dilakukan lagi seperti tadi, teman-teman. Misal saya ingin mengubahnya menjadi 300. Oke. Oke. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, tutorial untuk membuat poster di aplikasi GIMP3 ini. Aplikasi GIMP3 ini adalah aplikasi yang open source dan gratis untuk digunakan, dan ini pun juga banyak fitur-fitur yang dapat membantu teman-teman dalam proses editing seperti ini. Jika teman-teman ingin menyimpan aplikasi atau menyimpan hasil editing teman-teman bisa klik file, lalu teman-teman bisa save as. Nah, di sini teman-teman bisa menaruh hasil dari editing teman-teman itu di mana saja. Kalau saya mungkin akan menyimpan di dokumen, ya, lalu saya ini akan merubah namanya, yaitu saya kasih nama poster air. Nah, untuk XCF ini, teman-teman, jika teman-teman menyimpan dalam bentuk XCF, maka teman-teman dapat mengeditnya kembali di GIMP ini. Lalu kita bisa klik save saja. Oke, dan maka nanti otomatis akan tersave di dokumen dan teman-teman bisa membuka kembali
file XCF tersebut untuk teman-teman edit kembali. Namun jika teman-teman ingin save dalam bentuk yang lain, misalkan PNG, teman-teman bisa klik file. Untuk menyimpan dalam bentuk PNG, teman-teman bisa langsung export as, bisa dalam bentuk export image. Nah, di sini sudah terlihat bahwa teman-teman bisa ekspor atau simpan dalam bentuk PNG. Oke, saya contohkan, saya menyimpan dalam bentuk PNG dan saya simpan di dalam dokumen. Lalu teman-teman bisa mengklik ekspor. Baik teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya. Selanjutnya akan saya alihkan kepada teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian saya, di mana pertama ada penjelasan tentang shortcut yang biasa digunakan ya, yang biasa digunakan pada aplikasi Gym ini. Yang pertama itu ada Ctrl Z, yang dimana ini fungsinya itu fungsi banget penyelamat ya, yang biasa kita gunakan kalau misalkan kita salah atau apa. Jadi fungsinya itu untuk mengembalikan ke semula gitu, ke sebelumnya tindakan gitu. Misal kita sudah ngeklik asal-asal ya. Mana ini? Nih coba contoh. Kita coret-coret gitu, tapi kita kayaknya salah gitu apa gimana. Nah, bentuk fungsinya Ctrl Z ini jadi mengembalikan ke semula gitu. Dan yang kedua itu ada Ctrl Y, fungsinya sebaliknya gitu. Misalkan kita udah keburu undo gitu, balik, tapi kita ragu-ragu pengen balik lagi ke depan gitu ya, ini fungsinya. Nah, balik lagi ke depan, dimana ini kalau berubah pikiran gitu, mau balikin ke perubahan setelahnya gitu. Oke, yang ketiga itu ada fungsi Ctrl C dan Ctrl V dan V. Ctrl C fungsinya itu untuk menyisipkan gitu apa yang perlu kita copy. Misalkan ini mau kita copy nih, terus Ctrl V. Nah, ini Ctrl V melipat gandakan gitu, menggandakan, menduplikat apa yang sudah kita Ctrl C kan gitu, sisipkan. Jadi bisa jadi kalau kita biar mau buru-buru, biar nggak repot gitu, objeknya misalkan objeknya banyak gitu, bisa kita copy paste jadi banyak gitu. Ini bisa memudahkan kita ya. Dan yang ketiga itu ada fungsi Ctrl S, keempat fungsi Ctrl S, yaitu save, dimana fungsinya ini untuk simpan ya, menyimpan file kita, file mentahan ya, belum ke bentuk ke bentuk PNG, tapi ini XCF ya, file mentahan bawaan dari Gym ini. Beda dengan Photoshop, yaitu PSD ya. Misalkan ini CV, kita save. Nah, di file CV ini kalau kita buka akan menampilkan screen kita ini ya. Yang tadi kita buat. Dan yang terakhir itu ada Ctrl Shift E. Fungsinya ini hampir sama yang tadi, cuman bedanya ini kita langsung ke
PNG. Jadi kalau misalkan tadi itu cuman file mentahan, misalkan kita mau progresnya sampai sekian gitu, mau dilanjut besok, pakai yang tadi Control Save, jadi save mentahannya, dan kalau kita mau lanjutkan setelahnya besok atau kapan, baru buka file yang tadi, yang mentahan tadi. Nah, kalau untuk yang sekarang ini, kalau untuk ekspor ya Control Shift E, fungsinya itu untuk simpan dalam eh, format yang sudah jadi gitu, PNG atau JPEG. Kan misalkan ini PNG nih, PNG. Kalau kita simpan, ini ekspor. Kalau kita simpan, kita buka nih file CP. Nah, akan keluar. Ini dia yang tadi kita sudah ekspor. Jadi itu shortcut yang ada di Gym. Selanjutnya kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan Gym ya. Oke, kelebihan yang pertama udah pasti 100% gratis ya. Kalau misalkan Photoshop kan dia berbayar ya bulanan dan ada yang tahunan, dan itu pun mahal ya. Jadi untuk aplikasi Gym ini gak beda jauh, cuman dia yang pertama itu gratis. Karena kan menghemat, kalau misalkan kita mau belajar nggak mungkin kita kan nggak crack PS Photoshop kan. Nah, untuk yang aplikasi Gym ini dia itu free, 100% free. Yang kedua itu lebih ringan dari aplikasi-aplikasi Photoshop. Dan yang ketiga itu lebih banyak plugin ya. Eh, dengan adanya plugin-plugin yang membantu kita ya. Dan untuk kekurangannya ya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan untuk Gym ini pasti ada kekurangannya. Untuk kekurangan pertama tuh UI-nya beda banget dengan enggak beda jauh sih, tapi beda, benar-benar beda dari Photoshop. Ya kalau misalkan kita udah biasa pakai Photoshop, pasti akan tidak terbiasa dengan UI aplikasi Gym ini. Yang kedua itu ada tidak kompatibel dengan format PSD, karena dia kan punya format tersendiri yaitu XCF. Jadi ini tahu juga ya kalau misalkan kita punya rekan yang menggunakan beda aplikasi, kalau misalkan kita ini bisa seperti sebelumnya, cuman pasti ada yang berantakan gitu. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan aplikasi Gym. Untuk bagian saya, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya, selebihnya mohon maaf. Eh, Terima kasih.